dalil ini sangat mengerikan menurut saya. Sampai saya hampir berhenti untuk berbagi ilmu makrifat tingkat tinggi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Dua dalil ini sangat mengerikan. Yang pertama dari kitab Sirrul Asror yang berbunyi fa inna ifsa syirri rububiyati kufrun, yang artinya sesungguhnya menjelaskan tentang rahasia ketuhanan adalah hukumnya kufur. Untuk dalil yang kedua dari kitab Durrun Nafis yang berbunyi man arafallahu kala lisanuhu, yang artinya barang siapa yang telah mengenal, yang telah makrifat kepada Allah, kepada Tuhannya, maka lipatkanlah lidahmu. Nah, dengan dua dalil ini, dua keterangan ini, kami merasa takut. Pada awalnya takut untuk berbagi urusan ilmu makrifat, apalagi ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Namun setelah lama kami pikir, di dalam hati merasa kasihan untuk generasi yang akan datang, untuk selanjutnya. Bagaimana kalau umat Islam untuk masa depan semakin jauh dari yang sebenarnya? Karena melihat di zaman sekarang sudah bisa kita lihat bersama, sudah jauh dengan aturan yang sebenarnya. Banyak orang yang sudah tidak hormat lagi kepada orang tua, sudah kurang adil dengan sesama manusia, nyawa sudah tidak ada harganya, kemaksiatan di mana-mana. Jadi kami melihat, memantau dan mendengarkan seperti itu, kami mencoba memberanikan diri. Manusia sudah tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kejahatan di mana-mana. Istilahnya sudah emang tidak ada takut sama sekali kepada Allah, tidak ada ketauhidan, kemakrifatan di dalam dirinya, sampai istilahnya berani melakukan hal yang terlarang seperti korupsi dan hal-hal terlarang lainnya. Nah, istilahnya ini sudah tidak merasa takut kan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya merasa khawatir kami itu untuk masa yang akan datang. Jadi kalau tidak ada peringatan, istilahnya dari ulama-ulama sekarang, dengan cara membeberkan hukum-hukum Allah dan Rasul, berarti itu kan jelas untuk masa yang akan datang akan lebih parah lagi daripada sekarang ini. Nah, maka dengan ini kami memberanikan diri di channel Tilawah Semesta ini siap untuk melanjutkan, karena Allah juga telah berfirman, dicatat di dalam ayat suci Al-Quran di surat ketiga ayat 79 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kunu robbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yang artinya hendaklah kamu
menjadi orang-orang robani. Ya, robani ini ketuhanan, bertauhid, bermakrifat kepada Allah. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, itulah sahabatku, maka dengan ini insya Allah semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kami, kita semua, sehingga kami bisa lancar untuk melanjutkan dengan upaya menumbuh suburkan ilmu dan iman ya kepada Allah, kepada Rasul. Bahkan di abad ke-21 ini ada kecenderungan masyarakat ini semuanya di dalam hal beragama ini jadi mengedepankan istilahnya apa ya, ujroh kalau istilah agama ya, atau buruh, upah lah istilahnya ya, upah hasil dari kerja gitu kan. Kalau di dalam pekerjaan, kalau di dalam agama berarti ujroh, pahala ya jatuhnya, surga dan nerakanya lah. Nah, jadi kecenderungan langsung fokus terhadap upah, pahala ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa kita ini menyempurnakan pekerjaan kita, amaliyahnya, praktiknya. Karena praktik itu tidak hanya secara fikih saja, secara dohir saja, secara batin juga, hati ya. Karena di dalam diri kita ini terdiri dari jiwa dan raga. Ada jasad, ada kolbu, ada ruh, ada sir. Jika hanya jasad saja kita ya dilestarikan, maka ya kita dapat merasakan sendirilah ketika kita beribadah yang ada ya oke, kalau secara jasad ya pas, secara fikih sudah pas, tapi secara hati, pikiran masih banyak yang masih kesana kemari. Berarti kan itu secara kolbu ruh dan istilahnya yang lebih dalam lagi ya, sir, itu berarti kita masih istilahnya perlu penyempurnaan. Nah, ini sahabatku ya, kita semuanya, jadi kami memberanikan diri untuk melanjutkan pembahasan ilmu tauhid dan ilmu makrifat. Karena ini ilmu makrifat tingkat tinggi, agar ibadah kita, kegiatan kita, ya, pekerjaan kita, kehidupan kita lah istilahnya ya, sehari-hari ini agar kita bisa terbuka mata batinnya, sehingga kita bisa melaksanakan peribadahan dan kegiatan itu dengan lebih baik, disertai dalam posisi hal yang diridhoi Allah, sambil mengingat Allah gitu ya istilahnya ya, tidak melupakan Allah karena kita selalu mengingatnya. Dan ya kita juga kan istilahnya ala bidzikrillah tatmainnul qulub kan, mengingatnya itu bisa menenangkan hati sehingga ya jadi lancar semuanya, lebih sempurna lagi. Nah, itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya, semoga berkah. Salam tilawah semesta.